Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal abhari ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana. Wattabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal ashjana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salli alaihi nurikas sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli aqwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita ta'zimi guru kita Al-Habib Hasan bin Al-Habib Ismail Al-Muhdar beserta rombongan. Beliau merupakan kakak kelas dari Al-Faqir. Beliau merupakan rombongan yang pertama dari murid Sayyidi Al-Habib Umar. Maka pantas kalau kita sekarang bersimpuh di hadapan beliau untuk mendapatkan keberkahan dari Sayyidi Al-Habib Umar. Semoga kita selalu mendapatkan pandangan dari guru-guru kita yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kumpulnya kita sekarang ini di waktu yang paling mulia, yang dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari, yaitu malam Jum'ah, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan aktsiru min salatin wa salamin alayya fi lailatul gharra wa yaumil ashar. Perbanyak untuk mengucapkan sholawat dan salam kepadaku, perbanyak. Bukan cuma malam Jumat toh kita bersolawat, semuanya kita bersolawat, tapi khusus untuk malam Jumat kita memperbanyak bersolawat di malam yang penuh keberkahan dan hari yang terang benderang, maksudnya yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Untuk kita sholawat, untuk kita menyenangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang akan membuat senang baginda Rasul. Tidak ada sesuatu, tidak ada perbuatan yang akan membuat bahagia baginda Rasul kecuali ketika kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, kita hidupkan syariatnya Nabi Muhammad. Dalam matan Zubat disebutkan fa'mal walau bi'ushri kazzakati takhruj bil ilmi minat dhulumati. Laksanakan untuk mengamalkan ilmu meskipun cuma sedikit saja, maka kamu akan keluar dari kegelapan ilmu. Engkau akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu merupakan syiarnya Nabi Muhammad. Inni bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memberikan pengajaran kepada kamu sekalian. Ini tugasnya baginda Rasul. Siapa orang yang paling mulia? Orang
yang mampu menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, yang menghidupkan ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kita berkumpul di malam hari ini kecuali untuk satu, untuk kita mencari ilmunya Nabi Muhammad, untuk kita ini mendapatkan sesuatu pemberian dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad, yaitu dengan ilmunya, ilmu Nabi Muhammad. Kita kumpul, selain kita sholawat, kita mendengarkan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahui hadirin, dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Sya'rani beliau mengatakan, tidak ada keberuntungan seseorang yang hidup di muka dunia ini, tidak ada keberuntungan siapapun dia. Mau dia memiliki harta, mau dia punya kekuasaan, mau apapun, tidak ada keberuntungan kecuali tiga orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kata Imam Sya'rani. Apa yang pertama? Mulaqatul masyayikh. Engkau bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, engkau belajar kepada mereka, engkau talaqi. Ilmu itu bukan cuma bisa diambil dari media saja, tapi ilmu harus dengan talaqi, ketemu dengan guru. Malam ini kita ketemu dengan beliau Habib Hasan, ketemu dengan orang-orang yang soleh, ketemu orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Ini syarat yang pertama keberuntungan seseorang, yaitu ketika dia bertemu dengan orang-orang yang soleh. Dan ingat, mempelajari ilmu agama bukan secara instan hadirin. Ini bukan buat Indomie, bukan buat makanan siap saji, enggak. Ilmu butuh waktu, butuh mudah. Ibn Hajar dikatakan bahwasanya beliau itu belajar sampai lebih dari 40 tahun belajar. 40 tahun lebih belajar untuk mendapatkan ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita mempelajari ilmunya Rasulullah, minal mahdi ilal lahad, mulai kita digendong sampai kita dimasukkan ke liang lahat. Al-Fakir pernah suatu saat ketika Al-Fakir akan pulang ke Indonesia, datang kepada Sayyidah Umar. Al-Fakir mengatakan untuk meminta wasiat dari beliau. Apa wasiatnya beliau? Di antara wasiatnya beliau yang disampaikan kepada Al-Fakir, beliau mengatakan apa? Jangan engkau berhenti untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Engkau selesai belajar di sini, bukan selesai, tapi sampai di tempatmu engkau harus kembali mempelajari ilmu tadi itu. Tidak ada selesainya, tidak ada berhentinya untuk seseorang mempelajari ilmunya Rasulullah. Kapan selesainya? Kalau dimasukkan di liang lahat, itu pun dikatakan bahwasanya dia akan diberikan kesempatan untuk mempelajari lagi, bukan takallufan, tetapi pemberian nikmat dari Allah. Dikubur masih belajar. Yang pertama, mulaqatul masyayikh, ketemu dengan para guru-guru yang soleh. Kemudian yang kedua, wa mu'anaqatul adab bihim. Kalau ketemu sama mereka yang punya adab, selalu beradab seperti adabnya mereka. Jangan tinggalkan adabnya mereka. Maaf, kita tidak ngomong Habib Hasan, ngomong anak pribadi. Kalau ngelihat tingkat keilmuan, tidak pantas Bapak Ibu menggunakan gamis, tidak pantas gunakan imamah, tidak pantas gunakan sorban. Kenapa kita gunakan seperti ini? Jawabannya satu, tidak perlu pakai dalil kepanjangan. Jawabannya satu, karena guru kita ketika sholat berbuat seperti itu. Ketika beliau tadi itu melaksanakan ibadah, ya seperti ini. Kesehariannya ya seperti ini. Makanya kita berusaha beradab dengan mereka dengan cara menjalankan apa-apa yang pernah mereka perbuat. Itu akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau cuma ilmu, cuma sekedar diroyah, cuma sekedar riwayah, dari cuma menyampaikan an atau disebutkan di sini, disebutkan di situ, tapi tidak ada nilainya dalam kehidupan sehari-hari, tidak beradab kepada mereka,
seperti adabnya mereka, seperti sopan santunnya mereka, maka ilmu yang kita dapatkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru naudzubillah, seseorang yang bertambah ilmunya semakin jauh dari Allah, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya, semakin tambah ilmunya, semakin tambah ilmunya, tapi tidak bertambah petunjuk kepada Allah, tidak semakin takut kepada Allah, tidak semakin dia ini mawas diri kepada Allah, lam yazdad minallah illa bu'da. Orang tersebut tidak bertambah sama sekali di sisi Allah, justru semakin jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh, tidak mendapatkan apapun. Jadi kita belajar, ada salat sunnah, ada yang namanya rawatib, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah yang Nabi tidak pernah meninggalkan sama sekali, la hadran wala safaron, baik Nabi di kota Madinah atau Nabi ketika bepergian, tidak pernah meninggalkan sama sekali. Cuma 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Maaf, jangan sampai kita pintar baca kitab tapi sholat rawatib kita tinggalkan. Siwak yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW, banyak keutamaan ketika orang menggunakan siwak. Sampai-sampai Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak wa fi riwayatin inda kulli shalah. Kalau aku tidak menginginkan untuk memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk menggunakan siwak. Riwayat yang lain, setiap sholat untuk menggunakan siwak. Pertanyaan, di kantong kita siwak apa rokok? Kira-kira mau dapat syafaatnya siapa Bapak Ibu? Mau dapat syafaatnya gedang garam, naudzubillahi min dzalik. Mau dapatnya syafaatnya Nabi, gunakan siwak. Jangan pernah ditinggalkan sama sekali untuk menggunakan siwak. Dan keutamaan siwak yang paling besar, setelah banyak keutamaannya siwak dan lain sebagainya disebutkan, apa keutamaannya yang paling besar? Orang yang rutin untuk menggunakan siwak, maka dia tidak akan meninggal kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir umurnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surganya Allah. Ada yang lebih besar dari ini? Ada pengharapan yang lebih besar dari ini? Lah, ada. Untuk beradab dengan mereka, baik kita beradab kepada mereka atau kita menggunakan hal-hal yang pernah diajarkan guru-guru kita, itu termasuk kita beradab kepada mereka, guru-guru kita yang soleh. Yang ketiga, wa mulazamatu khidmatuhum, selalu berkhidmah kepada guru-guru kita yang soleh, selalu berkhidmah, selalu dekat dengan guru-guru kita yang soleh. Dan media diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum muridnya Habib Hasan, mungkin antum sekarang tinggal di Lumajang, sulit kalau tiap waktunya akan datang kepada beliau. Ada media diberikan oleh Allah, TV Al Wafa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu paketan, punya enggak? Kalau paketan enggak punya enggak bisa itu. Diberikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muridnya Sayyidil Rahim Umar, tidak mungkin tiap waktunya, tiap minggu untuk berangkat ke Hadramut, diberikan oleh Allah untuk khidmah, untuk selalu mendengarkan apa-apa yang mereka ajarkan, khidmah kepada guru-guru kita yang soleh. Makanya kalau kita ini melaksanakan 3 hal ini, jangan khawatir, kita akan menjadi kelompok yang beruntung, kelompok yang nantinya dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, diceritakan ketika ada seseorang itu akan meninggal dunia, dia akan wafat. Apa yang terjadi? Sakit, begitu sakit, dicabut roh, keluar dari kakinya,
berjalan terus, sakit betul. Apa yang terjadi? Ketika dalam keadaan sakit, datanglah orang yang berwajah malih, wajah yang terang benderang, yang nikmat untuk dilihat, yang penuh keteduhan, dipegang, setiap sakit dipegang, setiap sakit hilang sakitnya tadi itu. Sehingga ditanya, engkau ini siapa? Dikatakan, aku adalah Muhammad Rasulullah yang engkau selama hidupmu selalu menjalankan syariatku, yang selalu mengikuti apa-apa yang aku tunjukkan kepadamu. Maka kita jangan kaget kalau orang-orang soleh mereka meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan bagaimana keadaan seorang ketika dia akan wafat. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nusulan min ghafurir rahim. Orang-orang alladzina qalu rabbunallah, mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah. Kita alhamdulillah dilahirkan sudah dalam keadaan iman Islam. Ada saudara kita yang dulunya dalam keadaan jauh dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mengucapkan Rabbunallah, dia mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Bukan cuma itu toh, mastaqamu, kemudian istiqomah di jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah untuk sholatnya, istiqomah untuk baca Qur'annya, istiqomah untuk zikirnya, istiqomah untuk menghadiri majelis ilmunya. Apa yang dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para ulama mengatakan para malaikat turun. Maksudnya para malaikat turun ketika detik-detik dia akan meninggal dunia, ketika detik-detik dia akan wafat. La takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu sekalian takut, jangan kamu sekalian susah. Takut apa maksudnya? Takut kita akan masuk ke alam kubur, takut akan didatangi malaikat mungkar nakir, takut akan pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, jangan kamu susah, jangan kamu sedih. Mungkin meninggalkan istrinya, mungkin meninggalkan anaknya, mungkin meninggalkan santri-santriwatinya. La tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu sekalian. Orang akan meninggal dunia dalam keadaan ketakutan, datang malaikat memberikan kemuliaan. Jangan takut, surga sudah di depanmu, keluargamu ada yang jaga, apa-apa yang pernah engkau rintis dalam hidupmu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut apapun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat tidak butuh bantuan siapapun, tidak butuh bantuan siapapun. Dikatakan bahwasanya izzun nufus al istighna anin nas. Kemuliaan seseorang itu, kemuliaan jiwa seseorang itu ketika dia tidak membutuhkan kepada orang. Yang dia butuhkan Allah, yang dia butuhkan Allah, tidak ada yang lain. Malaikat langsung turun, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat yang akan menjadi berkhidmat kepadamu, tidak butuh bantuan yang lain. Langsung malaikat yang turun, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untukmu apa-apa yang engkau inginkan, untukmu apa-apa yang ingin engkau dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Dua. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu.
Dia yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya dalam keadaan Islam. Kemudian apa? Istiqomah dalam Islamnya. Istiqomah dalam Islamnya. Istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Semenjak kita hidup di dunia, jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa cukup. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, seorang alim, seorang pilihannya Allah, dikatakan bahwasanya aku tidak pernah merasa aman. Keadaan hidupku ini tidak akan terfitnah oleh setan kecuali apabila rohku sudah keluar. Makanya beliau selalu mawas diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu tertunduk kepada Allah, istiqomah untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita dapatkan di muka dunia ini, apapun, semuanya serahkan kepada Allah, tunduk kepada Allah sebagai bentuk tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa kita bangga bahwasanya kita ahli sholat, kita ahli dzikir, kita ahli ibadah. Hati-hati. Pernah kejadian di satu Bani Israel. Ketika di satu Bani Israel ada orang ahli ibadah, orang ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ada seorang pemabuk yang melihat wajahnya dia orang ahli ibadah, senang, cinta, maka dia ingin mendekat, duduk di sampingnya, ingin supaya mendapatkan keberkahan, duduk di sampingnya dari orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Apa yang terjadi? Orang yang dulunya lupa kepada Allah ingin mendekat kepada orang yang soleh, ingin mendekat kepada orang yang soleh dengan niat yang baik. Allah menerima niat baik tadi itu, tapi naudzubillah min dzalik, si alim, si ahli ibadah, orang yang ngerti ilmu agama, timbul perasaan sombong. Apa yang terjadi? Dalam hatinya dia mengatakan, ini kenapa kok ada orang yang mabuk, orang jauh dari Allah, orang ahli maksiat, kok dia tadi itu mau dekat kepadaku? Gak pantas, aku orang alim, aku orang ngerti ilmu agama, ini orang ahli maksiat, kenapa duduk di sampingku? Dua sosok yang memiliki sifat dan niat yang tidak baik, yang satunya baik. Apa yang terjadi? Allah mewahyukan kepada Nabi di zamannya ketika itu, menyatakan bahwasanya sampaikan kepada sang alim tadi itu, karena dia merasa sombong dengan ibadahnya, dengan Qur'annya, dengan dzikirnya, maka katakan bahwasanya aku Allah menentukan untuk dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan dia orang yang dulunya mabuk, orang ahli maksiat, orang yang jauh dariku, sampaikan karena dia memiliki niat yang baik untuk hadir di dalam majelis yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan karena niat yang baik, maka dia sampaikan akan meninggal dalam keadaan penghujung yang baik. Amin. Ini natijah, ini hasil bagi orang yang sombong kepada keislamannya, sombong atas ilmunya, sombong kepada ibadahnya. Tapi hasil orang yang tawadhu, yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, pengarang matan Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami, merupakan salah satu murid dari Al-Habib Hasan Al-Bahr, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Beliau selalu hadir di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Suatu saat beliau sudah hadir, apa yang terjadi? Sampai 3 hari ditanya, setelah 3 hari datang, wahai engkau Salim bin Sumair, kenapa tidak hadir? Apa yang menyebabkan kau tidak hadir? Biasanya engkau istiqomah hadir. Dikatakan, ya Habib, wahai guruku, aku mendapatkan satu kejadian yang cukup menakjubkan. Ada apa katanya? Di daerahku ada orang yang dia ini pemakan riba. Orang pemakan riba. Kemudian setelah itu aku dapatkan dia meninggal justru dalam keadaan husnul khatimah. Diberikan semua hartanya, dikeluarkan semua hartanya, dia masuk ke masjid, dia iktikaf, meninggal ketika iktikaf di masjid.
Ini kejadian aneh Habib. Bukankah seorang pemakan riba merupakan musuhnya Allah? Dua yang merupakan musuhnya Allah, pemakan riba dan pemusuh wali-walinya Allah. Kenapa kok bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Apa katanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar? Wahai Salim bin Semar, ketahui, sebelum dia dalam keadaan seperti itu, sebelum dia meninggal dalam keadaan baik tadi itu, dia datang ke daerahku. Untuk apa? Untuk menagih hutang. Untuk menagih hutang orang yang berhutang kepadanya berupa hutang riba. Keluarganya mengatakan, oh tidak ada suamiku, sekarang hadir di pengajiannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Maka orang yang berbuat riba tadi itu datang ke pengajiannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, duduk di sana. Maka katanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, karena dia hadir di majelisku, majelis khair, menurunkan rahmatnya Allah, menurunkan berbagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang hadir, dia kena cipratan pemberian rahmat dari Allah karena hadir dalam majelis. Karena cipratan rahmat, masih cipratan rahmat, dia diberikan taubat oleh Allah dari perbuatan ribanya. Terus bagaimana kiranya kalau orang hadir ke majelis, niat dari rumahnya datang ke majelis, dari tempatnya datang ke majelis untuk mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan dari ilmu tadi itu, tentunya pemberian yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemberian yang pernah diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang pilihannya Allah, dan semoga Allah tidak mengharamkan atas kita rahmatnya, pengampunannya, pemberiannya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.